berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang muncul minimal 3 contoh. Jawab: 1. Penguasaan kosakata yang kurang. 2. Kurang penguasaan dalam penulisan ejaan. 3. Sering mendengar kata yang salah. 4. Kebiasaan berbicara atau penulisan dalam masyarakat yang kurang diperhatikan. Dan contohnya, yang pertama, fotokopi. Ejaan yang benar adalah fotokopi. Yang kedua, warung. Ejaan yang benar adalah warung. Yang ketiga, apotik. Ejaan yang benar adalah apotek. 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawab: yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung tidak mengalami perubahan pada teks yang hendak dikutip. Terdapat penggunaan tanda titik plus spasi yang berjumlah 3 buah. Terdapat tanda kurawal atau kurung rawal yang dapat digunakan jika ingin menambahkan informasi pada kutipan yang dicantumkan. Contoh kutipan langsung. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Pengarang Graf, tahun terbit 1983, halaman 3. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Mengalami perubahan pada teks yang dikutip, disampaikan dengan gaya bahasa dan pemahaman penulis terhadap kutipan yang ditampilkan, diakhiri dengan nomor kutipan serta tidak diakhiri dengan tanda petik 2. Adapun nomor kutipan yang dicantumkan pada kutipan mempunyai fungsi. Contoh kutipan tidak langsung seperti yang dijabarkan oleh George Graf, tahun terbit 1983, halaman 3, bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Soal nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Yang pertama, biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. 2. Bibliografi. Berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata penggantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawab: kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contohnya, saya pulang kerja jam 10. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, kemarin waktu saya di rumah teman. Jawaban pertanyaan nomor 5. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fon atau fonem, atau bunyi di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Bahasa itu sebuah sistem bahasa, bukanlah sebuah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, tetapi diatur oleh pola-pola yang sistematis dan sistemis, yaitu tersusun dari sistem fonologi, gramatika, dan leksikon. Bahasa itu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa itu arbiter, tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Andai ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya, maka di muka bumi ini tidak akan ada bermacam-macam bahasa. 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawaban: tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. 1. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberikan tanda koma. Contoh, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil.
Contoh yang salah, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk yang mendahului anak kalimat. Contoh yang benar, karena diejek oleh teman-temannya, Adik tidak mau sekolah lagi. Contoh yang salah, aku tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan sertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat penjembuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Berikan 2 contoh saja. 1. Kurang teliti. 2. Minimnya pengetahuan bahasa. 3. Kelalaian sehingga yang aslinya ditulis miring tetapi ditulis biasa. Contoh yang pertama, lagu-lagu itu di-download secara cuma-cuma di situs resmi grup musik tersebut. Contoh yang benar, lagu-lagu itu dia download secara cuma-cuma di situs resmi grup musik tersebut. Contoh yang salah. Contoh yang kedua, sebentar lagi pesawat akan segera landing. Contoh yang benar, sebentar lagi pesawat akan segera landing. Contoh yang salah. Sembilan, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut dengan pembenarannya masing-masing 2 contoh. Banyak vokal sebagai huruf sisipan yang membantu bunyi sebuah kata dan menghilang karena mereka menganggap huruf hidup atau vokal yang diapit oleh konsonan tertentu seperti G, I, N, S, J, T, K dapat dibuat seperti tidak bersuara saat membacanya. Contoh penulisan konsonan, agama Islam sehingga saya ingin. Dari hujan dan angin kencang, tidak dapat menghindari tertarik dengan agama. Contoh penulisan vokal, saya dapat naik sepeda motor. Saya mengalami cedera serius.